guys, selamat datang di podcast Obras. Bersama saya Melanie Reski di program podcast Obrolan Santai. Tema podcast kita kali ini adalah tentang perjalanan menuju kesuksesan. Ngomong-ngomong tentang perjalanan menuju kesuksesan, ada pepatah mengatakan jangan menunggu kesempatan, ciptakan kesempatan. Nah, kali ini Melanie sudah mengundang seorang yang Melanie kenal multitalenta di dunia pertelevisian. Mari kita sapa, ini dia Kak Deborah. Halo Kak. Halo Mel. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Puji Tuhan baik, terima kasih banyak ya sudah diundang ke sini. Iya Kak, semoga senang ya di Obras ini. Pastinya. Kak kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa? Kalau sekarang kesibukannya pastinya kerja, karena kerjanya di TVRI, jadi kesibukannya itu seputar TVRI, produksi konten, atau produksi paket acara. Kan sekarang kita sedang sibuk-sibuknya pilkada ya, jadi itu produksi paket acaranya berkaitan dengan pilkada. Kalau selain dari pekerjaan itu sibuknya paling di rumah sama keluarga, kayak gitu. Kak, dengar-dengar katanya kakak ini penyanyi. Oh iya, penyanyi ya dulu. Sebelum masuk TVRI itu kegiatan sehari-harinya itu nyanyi gitu. Kenapa tiba-tiba beralih ke pertelevisian dari dunia tarik suara ke pertelevisian? Kenapa tuh? Jadi sebenarnya bukan tiba-tiba beralih. Sebenarnya itu sudah suka sama dunia broadcasting itu dari sejak kuliah. Karena kuliahnya juga di jurusan ilmu komunikasi. Jadi sudah tertarik sama dunia komunikasi, penyiaran, dan saya tuh jadi penyiar radio pertama kali itu waktu kelas 2 SMP. Nah, jadi dari kelas 2 SMP sudah di belakang mikrofon, ngobrol bla 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 gitu. Mantap. Jadi kayak ada hobi lain selain dari nyanyi. Nah, pas setelah nyanyinya sudah mulai agak berkurang, coba ikut tes CPNS. Nah, ternyata puji Tuhan lolos, keterima di Kementerian Komunikasi dan tugasnya di TVRI, begitu ceritanya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Kalau dilihat-lihat mulus jalanannya. Wah, kelihatannya ya seperti kelihatannya, kedengarannya. Bagaimana kakak menyesuaikan impian sama realita yang terjadi pas menyanyi, terus pas tes tiba-tiba lolos. Bukan tiba-tiba lolos, memang sudah alurnya. Iya. Menyesuaikan impian sama realita ya. Kalau buat saya tuh seperti begini, saya memang punya impian, tapi impian saya itu selalu disesuaikan dengan realita. Jadi impian saya, oke, saya ingin begini. Tapi walaupun impian saya mungkin tinggi, saya tidak pernah mematok diri saya untuk terlalu berlebihan gitu. Jadi kalau saya orang itu sebenarnya going with the flow bahasanya. Jadi mengalir seperti air. Kalau misalnya saya rasa Tuhan tempatkan saya di sini, ya berarti di situ saya harus berkarya sebaik-baiknya, harus bekerja sebaik-baiknya, harus berprestasi sebaik-baiknya gitu. Walaupun mimpi saya sebenarnya simpel. Saya ingin jadi baik dalam apapun yang saya kerjakan gitu. Mimpi saya itu sebenarnya saya harus bisa jadi yang terbaik mungkin agak berat ya sebenarnya. Walaupun jadi saya ingin bisa expert gitu. Dalam apapun yang saya kerjakan, dalam apapun saya lakukan, itu saya lihat hasilnya puas, orang lihat hasilnya puas kayak gitu. Memang setiap apa yang kita raih dalam satu hari itu harus kita apresiasi. Betul mungkin sekali. Dengan makanan-makanan kecil, dengan kumpul keluarga. Self reward ya. Self reward ya. Oke. Terus kalau boleh ditarik nih, kakak tertarik di dunia tarik suara itu dari kapan? Dari kecil, dari sejak umur 2 tahun. Oh my god, 2 tahun sih masih aem-aem. Jadi sejak umur 2 tahun itu sudah dipaksa. Awalnya dipaksa sama orang tua untuk naik ke atas panggung, langsung disuruh nyanyi Miko di situ. Jadi karena waktu kecil suka nyanyi di rumah, tiba-tiba disuruh naik ke atas panggung nyanyi waktu itu di acara Natal gereja. Jadi disuruh nyanyi dan awal-awalnya itu saya kayak agak memberontak. Karena kan bagaimana ya anak kecil terus tiba-tiba disuruh manggung sana manggung sini. Kita kan kayak malu, tidak masih suka. 2 tahun. Iya.
Jadi sampai SD itu saya kalau disuruh nyanyi masih nangis. Kayak menangis dulu, tidak mau. Padahal saya ini nggak mau jadi nyanyi. penyanyi internasional. Ngerinya. Iya, jadi waktu itu awal-awalnya agak berat, dipaksa, disuruh, sampai menangis, bahkan pernah dicubit kalau nggak mau nyanyi begitu ceritanya. Tapi lama-kelamaan ternyata saya suka gitu. Ternyata Iya. itu jalurnya. Iya, ternyata itu jalurnya. Astaga, dari situ Mi dapat yang lebih-lebih lagi dari atasnya. Memang kalau kita kecil butuh pengalaman yang banyak ya. Iya, betul ya. Kayaknya kalau waktu kecil itu dimarahin nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kalau kita sudah besar, kita baru sadar. Kalau ternyata itu berguna gitu ya. Terus dari dunia tarik suara, Heeh. kakak pernah meraih prestasi apa nih? Kalau prestasi pastinya banyak juara-juara kayak kompetisi-kompetisi lokal maupun nasional. Jadi dulu itu mulai mewakili SD. SD itu kelas 5 SD. Pertama kali berangkat ke luar kota. Keluar kota sampai ke Jakarta mewakili SD saya dulu. Wih, mantap Dan sekali. itu nyanyinya sampai di Istana Negara. Eh, Jadi saya tiga kali ke Istana Negara menyanyi di grup paduan suara, ada tuh yang kalau 17 Agustus. Nah, itu dari SD, terus habis itu SMP juga gabung di vokal grup, gabung di nyanyi solo, gabung di paduan suara. Wih, Nah, itu tiap mantap tahun ya. keluar kota terus mewakili jadi saya keliling Indonesia tuh gara-gara menyanyi gitu, tuh mewakili kan. sekolah. Awalnya paksaan, jadi Lama-lama suka, doyan ya. Oh, iya, gini ya. Gitu. Nah, mantap. cuman kalau prestasi yang paling saya ingat itu juara 1 lomba Pekan Seni Mahasiswa Nasional tahun 2012 di Mataram. Wih, Nah, mantapnya. itu sangat memorable karena saya juga tidak sangka kalau saya mau juara 1. Saya sampai pulang duluan dari acara itu karena kayak ada acara lain di Kendari. Ya. Jadi yang naik ke atas panggung yang terima pialanya itu orang lain, ketua rombongan kami waktu itu, sama-sama mahasiswa dari Halo Oleo. Begitu, yang naik ke atas panggung. Terus apalagi ya prestasi yang paling diingat itu ya kalau bisa nyanyi terus ketemu orang-orang penting, bisa sampai ke luar negeri. Iya juga. Karena nyanyi sampai ke rumah Ibu Presiden kelima Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa bisa ceritanya Ya, begitu? Kenapa? diundang, karena diundang. Wih, Gitu, karena diundang. memang nyanyi. sudah terkenal ya. Oh tidak Sudah belum terkenal. Masih ya taraf lokal ya. Cuman puji Tuhan itu semua berkat Tuhan. Saya selalu bilang kalau itu berkat Tuhan, pemberian Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya gitu. Saya hanya manusia yang berusaha setiap harinya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ini tidak acara religi ya. Oke. Iya. Kalau dari ini ya, saya dengar-dengar, bukan dengar-dengar, saya sudah lihat. Apa itu? Kak Deborah ini pernah jadi reporter di SEA Games. Ya, SEA Games. SEA Games. Tahun berapa itu, Kak? Itu tahun 2023 kemarin di Kamboja. Ih, masih baru. Iya, masih baru tahun lalu ya. Astaga. Tahun lalu ya, Ya. tahun 2023 di Kamboja itu acara olahraga se-Asia Tenggara. Itu Kak ada pemilihan kah? Diseleksi dulu kah baru jadi ke sana? Atau memang ditunjuk? Sepertinya ada seleksi, tapi yang seleksi itu internal orang TVRI pusat. Jadi kami tidak tahu apa-apa, hanya diajukan beberapa nama, terus mereka rapat, berembuk kayak oh ini, yang ini bisa, yang ini bisa. Jadi saya juga tidak tahu kalau ada seleksi, tiba-tiba saya dihubungi kayak bisa ndak bikin paspor? Bisa. Ya bisa lah pasti jawabannya betul. Jadi bisa ndak bikin paspor? Kita berangkat ya minggu depan gitu. Minggu depan kita berangkat ya ke Kamboja. Kayak oke Pak, saya bikin sekarang gitu ceritanya kemarin. Astaga. Ada prestasi apa lagi di dunia pertelevisian ini selain jadi reporter di luar negeri? Terus di dunia siaran kan prestasinya menyanyi sampai ke luar negeri. Ya, puji Tuhan seperti itu. Selain itu prestasi apa lagi Kak yang diraih di TVRI, selama di TVRI selain jadi reporter? Pernah jadi reporter lagi sih, tapi di acara perhelatan konferensi dunia G20 itu di Bali. Apa itu Kak? G20. G20 Maaf, itu- Gen Z tidak terlalu banyak tahu. Gen Z harus banyak belajar ya. Ya. G20 itu konferensi dari negara-negara terbesar di dunia gitu. Jadi mereka berkumpul membicarakan tentang energi, mereka membicarakan tentang perekonomian dunia gitu, dan itu event yang benar-benar dihadiri sama presiden-presiden dari top-top negara-negara top di seluruh dunia. Nah itu
karena yang hadir presiden, ada presiden China, ada presiden Amerika datang juga, pokoknya jadi itu harus agak-agak susah ya, agak-agak susah untuk masuk ke area-area tertentu, banyak polisi dan sebagainya. Tapi tugas kita adalah meliput kegiatan itu, gitu. Jadi hadir di situ, melihat rangkaian acaranya, meliput dan mengasah pengetahuan kita juga tentang acara itu. Betul. Berarti kalau kerja di dunia pertelevisian, selain kita tahu kemana-kemananya, tentang mungkin di belakang kamera, mungkin praproduksinya, kita juga bisa belajar dari tempat-tempatnya kita pergi, Kak. Betul sekali. Karena yang tempatnya kita pergi itu bukan cuma tempat-tempat kecil, bukan cuma di daerah sini, bukan cuma di Ondonohu, di Mandonga, bukan. Langsung di luar negeri, langsung ketemu presiden di luar sana, presiden dari negara, berbagai negara. Tuh, seperti itu. Jadi memang kita harus sebagai pegawai, khususnya kalau kerja di dunia yang penuh dengan media seperti TVRI, ya kita harus setiap hari harus mengasah kemampuan, harus mengasah pengetahuan, memperluas wawasan. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kita tidak menyimpulkan itu apa? Apa lagi? Kalau dengar-dengar dari ceritanya, kayaknya sibuk sekali ya. Tidak juga ya. Tidak juga. Kenapa memangnya kenapa? Nah, ngomong-ngomong nih Kak, karena asik di dunia pertelevisian, Kakak kuliah juga? Kuliah juga. Di jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Jurusan ilmu komunikasi. Kenapa memilih jurusan itu? Iya, karena dulu karena satu, sebenarnya kuliah seni itu belum ada di Sulawesi Tenggara. Terus dua, karena belum ingin keluar kota, di sini saya bersama dengan keluarga, masih harus mengurus orang tua. Jadi saya pilih kuliahnya yang tersedia di Sulawesi Tenggara, sekaligus bisa juga memfasilitasi hobi. Hobi saya tadi kan selain menyanyi, saya juga suka penyiaran, suka bikin konten, suka lihat orang bikin video, suka nonton film dan lain-lain gitu. Jadi saya ambil jurusan ilmu komunikasi karena saya pikir kedepannya pasti saya ingin selain menyanyi, saya juga ingin nge-MC, saya ingin bisa tampil bicara di depan umum, saya ingin punya kemampuan public speaking yang bagus. Jadi saya pilihlah jurusan ilmu komunikasi. Berarti jurusannya berdampak sekali di sangat dengan pekerjaannya. Sangat berdampak sekali. Seandainya saya bisa begitu. Berdoa ya, siapa tahu, kita nggak pernah tahu jalannya kan. Ya. Siapa tahu besok langsung diterima, ada surat. Amin, amin. Amin lah. Iya. Selama di dunia pertelevisian atau di dunia tarik suara, boleh diceritakan sedikit momen yang paling berkesan saat keluar negerinya? Oh, saat keluar negeri, momen berkesan itu mungkin keluar negeri pertama kali itu karena menyanyi. Jadi perginya berdua sama mamaku. Nah, kita itu sama sekali waktu itu perginya ke Malaysia di Kuala Lumpur. Jadi kita tidak tahu sama sekali kalau semua orang ternyata harus bahasa Inggris. Kita tukar uang ringgit seadanya karena waktu itu nyanyi dulu baru dibayar kan. Jadi tidak bawa duit waktu itu ke sana. Kita bikin paspor juga masih bingung-bingung. Terus berangkat dengan uang seadanya, cuman untungnya di sana difasilitasi, tinggalnya di hotel bintang 5. Cuman di sela-sela menunggu jadwal nyanyi itu, saya dan mama berusaha coba jalan-jalan kan, kayak yang mana sih tuh Menara Kembar, yang mana bagaimana sih tuh cara naik kereta di Malaysia begitu. Nah, kita coba naik kereta, coba naik apa. Akhirnya kita sampai kalau nggak salah di Menara Kembar, tapi kita foto tapi salah foto. Jadi Menara Kembarnya tuh ada di sebelah sini, kita fotonya di sini. Karena kita kira itulah Menara Kembar, Twin Tower, begitu kan. Jadi waktu sudah sampai di Kendari, baru kita lihat fotonya, makanya kita salah foto deh. Gedungnya di sebelah sini. Sadarnya gitu. sudah di Kendari karena ya, tidak tahu. Baru jauh. zaman dulu kan belum ada Google, belum ada apa. Saya kayaknya pergi itu tahun 2008. Sekitar 2008 masih 1 tahun masih, saya. Serius tahun 2008 atau dari antara 2008 sampai 2010 lah, masih SMA kalau nggak salah. Sekarang di TVRI itu pekerjaannya sebagai apa?
Kalau sekarang di TVRI tugas dan jabatannya itu peranata siaran. Tapi peranata siaran itu di dalamnya sudah ada produser, ada pengarah acara, penulis naskah, harus bisa jadi content creator juga. Jadi dalam satu tugas dan jabatan itu yang namanya peranata siaran itu, kita harus bisa memprovide semuanya, harus bisa bikin sesuatu dari nol sampai jadi, sampai dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi, kita harus paham itu gitu. Jadi sekarang namanya peranata siaran, tapi kerjanya banyak, jadi produser, director juga, program director, bisa jadi asisten lapangan juga, pokoknya apa saja bisa Kayaknya kalau dikerjakan. saya begitu sudah pucat-pucat kalau sebulan, banyak sekali. Tapi nggak apa-apa ya, awal-awalnya memang berat, tapi lama-kelamaan, seiring dan berjalannya waktu, kita sudah ketemu ritme kerjanya seperti apa, begitu. Tentang kerja, pasti nih ada tantangannya toh? Pasti ada. Tentang apalagi tiga profesi, apa tadi? Produser, pengarah acara, content creator. Content creator, bukannya ketua tim Kak? Iya, ketua tim juga sih. Astaga. Lupa ya, Lupa tuh, kan saya bilang, kalau saya sudah pucat-pucat. Iya, ketua tim juga. Cuman ketua tim itu pekerjaannya kurang lebih sama sih, seperti itu. Cuman memang bertanggung jawab terhadap administrasi dan hal-hal persuratan lainnya lah gitu. Bagaimana menghadapi dunia kerja? Bagaimana menghadapi dunia kerja? Kalau menurut saya sudah terpapar sama dunia kerja itu dari SMA. Karena sudah nyanyi di lobi hotel, saya nyanyi di acara-acara begitu. Jadi sudah mengerti kalau kita kerja baik-baik ya pasti kita akan dapat gaji atau dapat fee, dapat bayaran sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau saya dalam menghadapi dunia kerja itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Susah kalau kita belum ketemu ritmenya tadi seperti yang saya jelaskan, susah mengatur waktu, susah mengatur perasaan. Kadang-kadang ya kita terbawa perasaan di dunia kerja itu. Cuman kalau menurut saya tetap ingatkan lagi diri kita untuk apa kita bekerja. Jadi kalau saya bekerja ya untuk menyenangkan diri saya dan menyenangkan keluarga saya gitu. Jadi semua yang saya lakukan itu harus seiring dengan itu. Jadi saya harus senang, keluarga juga harus senang. Begitu, dan kerjaan saya juga lancar. Jadi saya selalu ingin memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan dan juga pastinya tetap mengutamakan kebahagiaan. Jadi pentingnya itu bahagia di dunia kerja. Kalau saya seperti itu. Sukai apa yang kamu kerjakan. Jangan hanya mengerjakan apa yang kamu sukai. Gitu. Astaga, gitu bahagia. Maklum nah guys, Gen Z pikirannya padat. Saya tidak tahu mengeluarkan pikiran apa lagi. Astaga. Nah Kak, ngomong-ngomong tentang Gen Z, saya juga Gen Z, sama dan kalian. Kak, boleh disampaikan kepada penonton untuk pendengar yang sedang bingung apa yang mau dilakukan gitu ya. Mungkin ini udah lagi nonton bilang, kayaknya besok saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Kayak bingung apa mau dilakukan. Oke, yang masih bingung mungkin sama potensi dirinya ya. Oke, kalau dari saya tuh seperti ini. Sebelum kalian bingung, kalian kenali dulu diri. Kenali dulu kita sendiri, berkenalan dulu dengan diri sendiri. Coba tulis di kertas 5 hal yang paling kalian sukai. 5 hal positif ya, yang bermanfaat. 5 hal positif yang kalian sukai. Boleh mulai dari hobi, boleh. Karena saya itu nyanyi berawal dari hobi, yang akhirnya ditekuni menjadi pekerjaan yang serius. Misalnya kalian hobinya apa? Membaca, menulis cerita mungkin, atau nonton film. Nah, setelah itu kayak saya menyanyi, atau suka jalan-jalan, traveling, bisa jadi kan, itu berawal dari hobi. Tulis dulu 5 hal yang paling kalian sukai. Nah, kalau sudah ditulis, silakan kembangkan masing-masing itu menjadi pekerjaan yang bisa ditekuni. Nah, apalagi kita hidup sekarang di zaman yang apa-apa itu semua serba bisa. Tidak ada lagi yang tidak bisa begitu. Bahkan dengan percepatan teknologi dan digitalisasi segala macam itu, jadi tidak ada hambatan lagi, tidak ada batasan lagi. Kita bisa kerja di sini, yang bayar kita perusahaan di luar negeri misalnya. Nah, itu tinggal kita saja mencari yang mana dulu apa yang kita sukai dan coba ditekuni. Misalnya contoh ya ini, Amel suka jalan-jalan, traveling. Cobalah tekuni jalan-jalan itu.
Kalau misalnya saat ini belum ada budget misalnya untuk berjalan-jalan, nggak apa-apa mulai dulu dari browsing, banyak membaca. Kalau dari saya yang paling penting seseorang sesudah menemukan potensinya, dia harus belajar ilmunya. Jadi dari hobi itu dipelajari ilmunya, nah ilmunya itu bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Begitu. Kita tidak bisa langsung menghasilkan sesuatu kalau kita belum paham ilmunya. Jadi pentingnya itu belajar, dan menurut saya belajar itu bukan hanya di sekolah saja, bukan hanya di kuliah saja. Sekarang semua hal bisa dijadikan pembelajaran. Even kita hanya pegang handphone atau pegang browsing di Google misalnya, kita bisa belajar dari situ. Banyak hal yang bisa dipelajari, tergantung dari kitanya mau menggali yang mana. Jadi yang pertama, kenali dulu potensimu. Setelah itu silakan kembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa cuan ya, menghasilkan gitu kalau dari saya. Pokoknya harus produktif, Betul, harus produktif. Hindarkan tuh sifat-sifat yang kayak malas. Satu rendah diri. Kadang orang-orang tuh merasa kayak, ih jangan deh, banyak yang lebih bagus dari saya. Insecure. Betul, itu insecure itu harus dihilangkan. Ih jangan deh, kayaknya saya masih belum bisa karena uangku belum ada atau handphoneku belum ada, jadi saya nggak bisa begini. Tidak, hilangkan itu semua. Kalian buka Facebook, Facebook itu sekarang bisa membayar orang hanya dengan membuat video-video pendek yang dibuat pun dari gadget yang pas-pasan. Ya, itu salah satu fitur yang digunakan sekarang. Jadi bisa membayar creator. Jadi saatnya kita bekerja sekreatif mungkin di bidang apapun yang kita suka gitu. Sesuatu yang berjalan tidak sesuai planning gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya? Saya ingat salah satu orang yang pernah mengajar saya, dia bilang begini, jangan jadikan masalah itu sebagai hambatan, tapi jadikan masalah itu sebagai jalan untuk kita menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang kita sudah rencanakan. Tidak apa-apa terjadi masalah, tidak apa-apa terjadi sesuatu, tapi kalau yang saya lakukan, saya tidak mau down terlalu lama. Atau saya tidak mau kecewa atau mengeluh atau marah, karena itu semua tidak ada gunanya begitu. Saya tidak akan ada progres kalau saya hanya terpaku di masalah itu. Misalnya ada batu nih yang menghalangi jalan saya. Saya akan cari cara gimana caranya biar saya bisa bikin tangga ke atas batu itu. Kayak gitu. Jadi apapun yang menghalangi, selagi masih bisa kita usahakan, selagi masih bisa kita cari jalan tengahnya, cari jalan keluarnya, kita harus selalu paksa otak kita untuk berpikir kreatif, untuk siap menghadapi segala hambatan atau tantangan. Nah, kalaupun memang sudah tidak bisa, karena memang ada jalan-jalan yang memang tidak bisa kita lakukan di situ. Ya kan? Kalau memang sudah tidak bisa, ya tidak apa-apa. Tidak perlu marah, tidak perlu kecewa. Tenangkan diri, berdamai dulu dengan diri sendiri, lalu coba pikirkan jalan lain. Mungkin memang Tuhan tidak mengizinkan kita lewat situ gitu. Tuhan ingin jalan A ini ditutup biar kita dapat jalan B, jalan C, jalan D gitu. Jadi tidak apa-apa, segala sesuatunya baik-baik saja, tidak perlu terlalu resah, tidak perlu khawatir akan hidup ini. Yang pastinya kita selalu tahu bahwa hidup ini sudah ada yang atur. Kita cukup percaya saja sama Tuhan yang menciptakan kita. Kalau saya seperti itu. Makasih ya sudah diundang sini. Belum. Oh, belum. Astaga, belum. Ya, silakan. Tidak betah nih. Iya, bercanda. Oke. Pokoknya dari cerita-cerita Kak Deborah tadi, boleh panggil Kak Debo? Iya, boleh. Silakan. Dari cerita-cerita Kak Debo tadi, kita dapat menyimpulkan ya. Pokoknya kita kalau mau sukses, tidak boleh malas. Pokoknya tidak boleh lama-lama down. Terus, kalau mau menghasilkan cuan harus proaktif. Betul. Harus tahu diri kita mau apa. Jangan dipaksa-paksa terus atau mau FOMO. Gen Z sekarang FOMO. Toh, karena dia lihat cuannya padahal dia tidak bisa. Pokoknya carilah apa yang bisa sesuai sama diri kita ya. Betul sekali. Oke Kak, terima kasih sudah datang di podcast Obras. Astaga, kayaknya menambah beban saja di podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya juga bermanfaat sekali. Saya Melani dan saya Deborah. Pamit undur diri. Dadah guys. Dadah.